aku kan aku gap year ya dulu, gap year terus sempat mau daftar ke Turki, mau berangkat ke Turki dengan jalur beasiswa. Alhamdulillah dapat tuh 50%, beasiswa 50%. Tapi karena 50% aku pengennya 100 kan. 50% akhirnya tak tolak tuh, nggak jadi berangkat lah. Kayak gitu. Terus waktu itu responnya dari beliau adalah memangnya kamu siapa? Kok berharap diterima 100% beasiswanya kayak gitu. Apa yang kamu tawarkan? Kenapa orang harus milih kamu sebagai best one? This is Walkie Talkie Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman IE, apa kabar semuanya nih? Semoga pada bulan ini teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Karena kita pada bulan ini udah menyelesaikan pekan UTS nih, Fa. Betul banget. Semoga dari teman-teman semua udah bisa menjalankan aktivitas kembali dengan normal nih. Nah, by the way, kita tuh di sini ngapain sih, Peh? Jadi, kita tuh di sini bakal mengadakan scholarship podcast episode kedua. Yeay. Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Virgils Kristimukti dari Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ada partnerku yang menemani aku yang namanya Ipe. Halo Ipe. Oke, hai semuanya. Halo Ito dan halo juga seluruh penonton Scholarship Podcast. Sebelumnya aku kenal dulu terlebih dahulu karena kan itu ada memperkenalkan dirinya nih. Oke, baik. Nama aku Iva Destri Amalia dari Ekonomi Islam Angkatan 2022. Mungkin kayak tadi yang udah Ito sebutkan, kalian bisa panggil aku Ipe. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih, yaitu dari Awardee Beasiswa Unggulan. Wah, keren banget gak sih? Betul banget. Jadi mungkin langsung aja kali ya, Tok. Silakan. Untuk kenalan. Oke, terima kasih kesempatannya ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Kenalin aku Muhammad Sholih Fauzan. Teman-teman bisa panggil aku Soleh atau Fauzan. Tapi kalau di kampus biasanya dipanggilnya Soleh. Aku dari Departemen Ilmu Ekonomi, prodinya Ekonomi Islam Angkatan 2022. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih Peh, tapi kita belum nanya kabarnya nggak sih Peh? Halo Kak Soleh, jadi gimana nih Kak Soleh kabarnya pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah pagi ini gembira sekali, bahagia. Kalau teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Kalau Iva gimana? Alhamdulillah, baik juga baik banget. Karena udah selesai nih pekan UTS, jadi semangat kembali ya. Betul, aku juga semangat lagi nih. Oke, alhamdulillah karena kabar kita berdua dan semuanya baik. Kita langsung aja kali ya, tanya-tanya terkait beasiswa unggulan Betul. kepada Soleh. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit nih sama Soleh, apa sih beasiswa unggulan itu dan kemudian dari siapa yang mengadakan beasiswa tersebut dan untuk siapa beasiswa tersebut? Oke, ini aku jelasin singkat aja ya. Boleh. Silakan. Jadi beasiswa unggulan itu beasiswa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini punya unit. Ada unit namanya Puslapdik, Pusat Layanan Pendidikan. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, Puslapdik ini punya list-list beasiswa dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu banyak tuh. Nah, kalau untuk S1 sendiri itu yang tersedia ada 3 tuh. Ada yang pertama beasiswa unggulan, yang kedua itu ada beasiswa pendidikan Indonesia, yang ketiga ini ada KIP kuliah yang biasanya itu ya. Nah, untuk beasiswa unggulan sendiri memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi-prestasi. Intinya begitulah kalau untuk beasiswa unggulan. Nah, itu aja sih mungkin. Oke, kan Kak Sol ini udah menerima beasiswa unggulan ya, udah merasakan apa saja sih mungkin bisa disebutkan fasilitas-fasilitas yang Kak Sol dapatkan dari beasiswa unggulan ini? Oke, untuk fasilitas yang disediakan oleh beasiswa unggulan itu kurang lebih ada 3 yang utama. Pertama ada biaya pendidikan berupa UKT dan sebagainya, itu full dari semester 1 sampai semester akhir. Tapi tergantung juga ya, kalau misalnya daftar dari semester 3 pembiayaannya juga dari semester 3, nggak dari semester 1. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup yang diberikan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir itu ada biaya buku. Itu sih fasilitas yang utama. Oke, kan
pasti untuk mendaftarkan beasiswa unggulan ini Kak Soleh melewati banyak proses ya, proses seleksi yang pasti ketat banget kan. Betul. Nah kira-kira apa saja nih hambatan-hambatan yang Kak Soleh alami selama proses seleksi beasiswa unggulan? Oke, selama persiapan beasiswa unggulan ya, hambatan-hambatannya itu lebih ke karena waktu itu aku daftarnya sendiri, jadi nggak ada temen, nggak ada mentor yang bisa aku tanyain. Terus intinya serba sendiri lah, mandiri. Jadi untuk mengurusi berkas itu aku sendirian tuh. Terus juga waktu seleksi ini wawancara, itu aku juga sempat agak panik ya, karena waktu itu aku masih ada kelas pagi. Waktu baru di WA, ini ada seleksi wawancara pagi nih, silahkan mencari tempat yang kosong dan sepi. Itu langsung panik juga ya. Ya itu aja lah, hambatan-hambatan yang berupa teknis dan sebagainya, kayak gitu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya, walaupun tadi tuh hanya gambaran dasarnya nih. Tapi kebayang ya Tok ya? Iya, udah cukup kebayang sih terkait dengan beasiswa unggulan kali ini. Nah, semoga hal itu tuh sangat bermanfaat juga ya bagi teman-teman pendengar kita semua. Dan tunggu apa lagi nih buat teman-teman, langsung aja jangan lupa untuk daftar beasiswa unggulan yang tadi mungkin dari Kak Soleh tadi udah mulai paparkan, kasih gambaran singkatnya seputar beasiswa unggulan nih. Dan tentunya beasiswa ini tidak kalah menarik nih Pak dengan beasiswa lainnya yang ada dan tersebar di Indonesia. Dan yang aku dengar nih, beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa yang salah satu beasiswa yang cukup bergengsi di Indonesia dengan banyak peminatnya, tapi dengan kuota yang cukup terbatas nih Pak. Iya, jadi Kak Soleh termasuk salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan beasiswa nih Tok. Keren banget berarti. Betul. Tapi by the way nih Kak, aku mau nanya dong, gimana sih dari Kak Soleh? Tadi kan mungkin dari Iva udah nanya seputar hambatannya ya. Nah mungkin aku mau nanya gimana sih dari Kak Soleh itu bisa mengatasi hambatan yang tadi sudah Kak Soleh sampaikan di selama mengikuti serangkaian proses beasiswa unggulan ini Kak. Oke, cara menghadapinya ya. Betul. Untuk tantangan-tantangan. Pertama, aku pahami dulu tuh, kenapa sih aku harus dapat beasiswa gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalnya ada hambatan itu cari dulu tuh, kenapa sih kita mau daftar beasiswa, apa sih yang mau kita dapatkan dan sebagainya. Nah ketika why-nya itu kuat, otomatis segala hambatan yang kita hadapi itu otomatis bisa kita lewati lah, intinya gitu. Jadi kayak misalnya berupa berkas-berkas, kayak kita lihat tuh persyaratan beasiswa itu kan banyak banget ya. Dan hampir semua beasiswa itu persyaratannya mesti banyak. Dan aku nganggapnya setiap beasiswa itu seleksinya itu mesti ada 3, nggak cuma 2 nih. Kalau tadi kan cuma seleksi berkas dan seleksi wawancara. Tapi aku lebih ada satu lagi yang biasanya terlupa, itu seleksi kelengkapan berkas, kelengkapannya. Jadi kita itu udah diseleksi dulu mentalnya diseleksi dulu. Kamu betah nggak sih untuk ngurusi berkas-berkas yang ada itu kayak gimana? Nah itu yang perlu disadari juga dan perlu jadi semangat. Ya beasiswa itu mesti ribet untuk persyaratannya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap menghadapi itu tadi, tetap semangat, tetap dijaga semangatnya, biar kita bisa lolos di tahap seleksi berkas kayak gitu. Nah untuk misalnya di wawancara tadi ya, itu aku sempat panik memang, tapi aku langsung cepet-cepet cari tempat. Waktu itu alhamdulillah dapet di ini basement Masjid Raden Patah. Waktu itu kan pagi ya, itu sepi banget. Ya sepi. Itu bersyukurlah tempatnya sepi, jadi bisa langsung duduk, bisa langsung wawancara kayak gitu sih. Oke, tadi kan udah dijelasin ya, ada tahapannya, ada seleksi berkas sama seleksi wawancara. Kan kalau di wawancara tuh kerasa vibes tegang. Betul. Ya? Kerasa banget ya Tok? Betul, sangat tegang ya. Benar banget. Nah, gimana sih caranya Kak Fauzan ini untuk meyakinkan rekruter bahwa Kak Fauzan ini atau calon penerima beasiswa ini layak untuk menjadi penerima beasiswa unggulan ini? Oke, mengenai wawancara ya. Jadi sebelumnya memang wawancara itu kan sebenarnya kayak wawancara organisasi dan sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bahasanya basic lah, yang sering ditanyakan. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang sifatnya mengagetkan. Kayak contoh ya, waktu wawancara dulu aku dapat pertanyaan, kira-kira judul skripsinya apa? Waduh. Atau tema yang bakal diangkat waktu skripsi apa? Semester Nah itu kan harus mikir betul kan? Sangat visioner ya. baru semester awal ya. Betul. Iya betul. Nah maka dari itu perlu disadari juga bahwasanya kalau misalnya kita mendaftar beasiswa
Itu harus clear dulu tuh tujuannya apa. Jadi selama kuliah ini mau ngapain aja, apa yang bakal diambil, apa yang bakal dilaksanakan, itu harus clear dulu. Kalau misalnya nggak clear, nanti waktu wawancara itu bakal kesulitan, pasti kesulitan. Aku kemarin sempat juga bimbing teman-teman yang mendaftar BU, itu ada yang coba tes wawancara dan ada yang memang mereka masih belum clear dengan masa depannya gitulah atau rencana-rencananya, dan itu mesti terhambat waktu menjawab. Alhamdulillah waktu itu aku sudah clear ya, jadi aku bisa jawab secara lancar. Juga pertanyaan tadi tentang skripsinya apa, itu aku juga bisa jawab secara lancar lah gitu. Dan intinya kalau wawancara teman-teman itu clearkan dulu, lihat dulu beasiswanya apa yang diharapkan dari beasiswa itu, orang-orang seperti apa yang dicari dari beasiswa itu. Kalau misalnya beasiswa unggulan berarti mencari orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang unggul tidak sama dengan berprestasi ya. Jadi unggul itu bisa dari mana aja, entah dia ahli dalam satu bidang, entah dia mau fokus dalam satu bidang, atau dia aktif di dalam satu bidang, kayak gitu. Jadi clearkan dulu tujuannya, habis itu insya Allah bisa. Setiap wawancara jawab lancar itu bisa, pasti bisa. Itu aja. Wah, sangat menarik ya Pek tadi Pek atas pemaparannya. Mungkin kita lanjut ke sharing-sharing lagi ya. Dan karena aku ada pertanyaan nih buat Kak Soleh seputar apa aja sih Kak yang perlu kita persiapkan, selain tentu saja kan kalau beasiswa kan dibutuhkan nilai yang bagus ya Kak ya. Yeah. Apa sih yang dibutuhkan selain nilai bagus itu? Apakah ada indikator yang lainnya yang ngebuat kita itu bisa diterima atau dilirik oleh pembuat beasiswanya tersebut, ataukah seperti prestasi lomba dan lain sebagainya? Iya. Jadi untuk beasiswa ya, teman-teman juga ini yang lagi nonton, itu setiap beasiswa itu pasti ada buku panduannya. Nah, buku panduan ini perlu dibaca benar-benar. Jadi benar-benar dilihat persyaratannya apa aja tuh. Karena setiap beasiswa itu kadang persyaratannya beda. Kayak contoh di beasiswa unggulan di tahun ini itu ada persyaratan untuk sertifikat bahasa Indonesia, UKBI namanya itu. Atau ada juga sertifikat TOEFL bahasa Inggris. Tapi kemarin banyak yang tanya tuh, Kak ini gimana? Aku belum bisa tes TOEFL, waktunya tinggal mepet nih. Nah waktu itu aku sampaikan juga, coba dibaca lagi bukletnya. Emang betul nggak kalau misalnya kita itu memang harus melampirkan sertifikat TOEFL? Ternyata enggak. TOEFL itu hanya sebagai persyaratan bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri, bukan yang di dalam negeri. Jadi teman-teman perlu pahami betul buku panduannya seperti apa, persyaratan-persyaratannya dipenuhi, yang sifatnya wajib dipenuhi, ya pasti dipenuhi. Yang sifatnya dianjurkan itu bisa menjadi nilai tambah. Contoh, kayak tadi ya, sertifikat bahasa Inggris tuh, TOEFL, itu dianjurkan. Dianjurkan berarti sifatnya sunnah ya. Tapi kalau misalnya punya, itu nggak apa-apa dilampirkan tuh, itu jadi tambahan nilai. Terus juga contoh prestasi. Prestasi waktu itu aku cuma ngelampirin satu prestasi, dan itu waktu SMA aku juara 2 poster, lomba poster. Dan udah, itu aku hanya ngelampirkan hanya untuk memenuhi persyaratan. Jadi bukan yang prestasinya harus banyak, enggak, tapi penting ada prestasi lah. Kamu bisa melampirkan di situ dan insya Allah bisa keterima lolos. Nanti juga dilihat kan persyaratannya nggak cuma prestasi, nggak cuma dari persyaratan dari kemahasiswaan dan sebagainya, tapi ada juga nanti esai. Nah itu tadi bagaimana cara membuat esai, terus diperhatikan betul tulisannya seperti apa, harapan yang dibawa seperti apa dan sebagainya, gitu sih. Oke, berarti emang penting banget nih untuk bisa bahasa Inggris ya, Tok? Betul. Berarti indikator-indikator selain prestasi akademik gitu banyak ya tadi yang telah disebutkan sama Kak Soleh ini. Berarti Karena emang tadi tuh prosesnya itu kan tadi di-mention juga ya. Emang butuh mental yang kuat juga untuk melengkapi berkas-berkas, Pak. benar-benar mungkin teman-teman sambil nonton bisa sambil take a note nih, kayak Betul. apa aja yang penting yang tadi udah Kak Soleh mention tapi mungkin belum disebutkan oleh bagian beasiswanya nih, kayak tips-tips kecilnya gitu. Betul. Nah mungkin aku mau tanya-tanya sedikit juga nih, tadi kan Kak Soleh juga ada mention ya terkait pengalaman pas wawancara, pas berkas juga gitu, tapi di antara proses seleksi semuanya itu apa sih yang paling berkesan nih? Coba kalau boleh tahu bisa nih di-spill dikit nih. Iya, Kak. Oke, yang paling berkesan apa ya? Ini sih lebih ke yang tadi tuh pertanyaan waktu wawancara. Jadi memang waktu itu kan posisiku semester 1 tuh. Jadi pandangan terhadap tadi ya pertanyaan tentang skripsi itu kan kaget ya. Itu kan menarik banget ya. Dan ternyata itu juga dirasakan oleh teman-teman BU yang lain. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang
sifatnya itu mendadak dan mengagetkan kayak gitu. Kayak kalau teman-teman yang lain kebanyakan dapat pertanyaan psikologis dan pertanyaan itu tidak ada benar dan salah, intinya gitu. Tapi kalau aku kemarin dapatnya pas itu tadi, gimana sih skripsinya yang akan dibawakan seperti apa. Nah itu menurutku menarik banget ya. Jadi karena memang kalau kita lihat teman-teman BU itu memang orang-orang yang tadi sudah clear dengan apa yang sedang dia lakukan. Jadi mereka sadar penuh kenapa mereka milih jurusan itu, kenapa mereka pengen masuk ke BU dan sebagainya. Itu mereka sudah clear, pasti clear. Itu tidak bisa diganggu lagi, pasti clear. Dan itu juga perlu disadari juga teman-teman yang mendaftar beasiswa lain, itu lihat tuh karakteristik beasiswanya seperti apa. Kalau beasiswa unggulan berarti orang-orang yang memang unggul. Kalau nanti beasiswa yang lain seperti apa dan sebagainya. Itu sih menarik banget itu, menarik banget. Oke, jadi intinya dari Kak Soleh sendiri mengatakan kalau di sesi wawancara merupakan sesi yang paling menarik paling menarik untuk selama proses rangkaian seleksi beasiswa unggulan ini. Nah, karena tadi kita udah bincang-bincang soal tahapan seleksinya dan bagaimana pengalaman Kak Soleh sendiri di beasiswa itu, mungkin kepada teman-teman semua nih, boleh dong untuk Kak Soleh untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada teman-teman semua pendengar agar teman-teman pendengar semua di sini bisa ikut termotivasi untuk mendaftarkan dirinya ke beasiswa unggulan seperti Kak Soleh ini. Betul banget. Mungkin bisa nih motivasinya langsung. Oke, untuk motivasi ini teman-teman gini aja sih. Aku sedikit cerita ya. Jadi aku dulu sempat ketemu sama seorang tokoh ya, salah satu tokoh di Malang, di kota Malang. Beliau itu prestasi yang beliau bawa adalah pernah mengirimkan hampir kurang lebih 700 mahasiswa itu ke luar negeri dengan jalur beasiswa. Terus waktu itu aku sempat cerita juga ke beliau bahwasanya aku kan aku gap year ya dulu, gap year, terus sempat mau daftar ke Turki, mau berangkat ke Turki dengan jalur beasiswa. Alhamdulillah dapat tuh 50%, beasiswa 50%. Tapi karena 50% aku pengennya 100 kan, 50% akhirnya tak tolak tuh, nggak jadi berangkat lah, kayak gitu. Terus waktu itu responnya dari beliau adalah, memangnya kamu siapa? Kok berharap diterima 100% beasiswanya kayak gitu. Apa yang kamu tawarkan? Kenapa orang harus milih kamu sebagai best one? Dan mulai dari situ aku sadar tuh bahwasanya memang untuk beasiswa itu persiapannya panjang sebenarnya. Panjang dari sebelum pendaftaran itu harus dipersiapkan dulu. Kira-kira kita ini membawa nilai apa sih? Kita bermanfaat apa sih untuk orang lain? Atau kita ini punya keahlian apa yang bisa kita tawarkan kayak gitu kan. Jadi nanti juga bisa dilihat teman-teman beasiswa itu, best one itu mereka memang punya keunggulan di salah satu bidang. Contoh aku punya teman penerima BU juga, sebelumnya daftar di semester 1 dapat surat rekomendasi dari rektor tapi tertolak karena padahal beliau mapres karena tadi itu bahasanya ternyata yang dicari oleh beasiswa unggulan itu bukan orang yang benar-benar berprestasi kayak gitu, tapi mereka yang memang unggul, entah itu unggul dalam satu bidang, entah mereka punya value lah, intinya punya value yang bisa ditawarkan dan sebagainya. Nah kemudian dia daftar juga tuh di semester 3 di angkatanku waktu itu. Alhamdulillah keterima. Dan ya disampaikan juga bahwasanya memang BU itu beasiswa unggulan memang mencari orang-orang yang unggul di salah satu bidang. Contoh ya, aku waktu itu daftar beasiswa unggulan, tema-tema yang aku bawakan memang sesuai dengan yang esai yang aku tulis. Esai yang aku tulis itu tentang kontribusi bagaimana cara meningkatkan persentase kewirausahaan di Indonesia, terutama di anak-anak muda. Karena anak-anak muda nih sedikit ya yang terjun ke dunia wirausaha. Waktu itu aku pengen membuat suatu forum yang itu menghimpun anak-anak muda agar tingkat kewirausahaan di Indonesia itu meningkat. Intinya begitu. Kemudian waktu wawancara juga aku spill dikit. Waktu itu aku sempat menang Dekan Cup kewirausahaan, juara 1 alhamdulillah. Dan itu aku sampaikan karena nggak sempat aku masukkan di formulir itu. Jadi aku sampaikan waktu wawancara, alhamdulillah saya menang business plan. Kemudian saya juga sedang mengikuti lomba juga di UM waktu itu, masih tahap finalis tapi belum pengumuman akhir. Itu yang aku sampaikan. Jadi semua hal yang aku jawab itu memang merujuk kepada esai yang aku buat. Entah itu masa depan, entah tentang rencana karir dan sebagainya, itu aku hubungkan semua dengan kewirausahaan.
Dan itu yang mungkin ya yang ditangkap oleh teman-teman pewawancara begitu adalah orang ini memang punya expert atau memang punya keinginan yang clear terhadap kewirausahaan. Jadi teman-teman clearkan dulu tuh tujuannya apa, kenapa pengen masuk beasiswa unggulan. Kemudian motivasinya adalah tadi ya, setiap beasiswa itu persyaratannya mesti susah. Jadi disiapkan mentalnya dulu, disiapkan ya intinya jangan kalah sebelum perang lah ya. Baru lihat persyaratan berat nggak ikut, tapi tetap lihat tuh, oh persyaratannya berat, bisa nggak aku melengkapi, oh ternyata bisa, diusahakan minimal terkumpulkan di tahap seleksi berkas, entah itu keterima atau enggak ya, karena ada juga teman-teman yang dia itu daftar beasiswa banyak masih belum keterima padahal udah ngumpulin tuh. Ya itu prosesnya gitu. Jadi beasiswa unggulan itu bukan semua pintu atau satu-satunya pintu, tapi masih ada pintu-pintu yang lain bisa diusahakan. Jadi tetap semangat lah kalau misalnya enggak diterima di beasiswa unggulan, bisa ke beasiswa-beasiswa yang lain. Dan itu banyak dan bisa diusahakan lah gitu. Gitu teman-teman, jangan kalah sebelum berperang. Betul. Jadi teman-teman jangan minder dulu kayak aduh aku TOEFL-ku jelek, aduh aku nggak punya prestasi ini. Jadi nggak boleh, minimal dicoba dulu ya. Iya betul, pokoknya dicoba dulu. harus berani mencoba gitu. Iya, seperti yang tadi Kak Soleh katakan ya, ada banyak pintu, nggak cuma pintu lewat beasiswa unggulan doang nih, tapi bisa banyak beasiswa-beasiswa lainnya yang bisa dicoba, ada pintu-pintu lainnya mungkin dari teman-teman bisa nyoba nih, jangan patah semangat karena tadi mentalnya itu juga harus dibentuk ya dalam proses seleksi itu. Betul banget. Jadi langsung aja kali. Habis ini mungkin langsung termotivasi kali ya. Setelah nonton Kak Soli langsung termotivasi buat daftar beasiswa gitu ya. Oke, mungkin terima kasih juga buat Kak Soli atas tadi sharing-sharingnya keren-keren banget Ya, ya. keren pokoknya banget. ya. Terus tadi juga motivasi untuk teman-teman penonton Scholarship Podcast sudah bener-bener apa ya, kalau aku sih insightful banget. Kalau aku sih kayaknya habis ini nyoba kali ya kita Kita coba nggak? coba kali ya. Walaupun mungkin kita belum sekeren narasumber kita, tapi nggak boleh insecure. Betul. Jangan kalah sebelum berperang. Yes, betul. Oke, nah nggak kerasa toh ini ternyata udah jadi sesi akhir dari podcast kita pada kali ini. Oke, jadi jangan lupa nih, kan teman-teman udah nonton, jangan lupa buat share ke teman-temannya juga untuk nonton biar semuanya juga termotivasi untuk join beasiswa unggulan dan beasiswa lainnya. Aku Iva Destri Amalia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dan aku Ito pamit undur diri serta mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari Scholarship Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Betul. Dari episode kali ini. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. This is Walkie Talkie Podcast.